Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya, masih bersama Mas Satya. Ya, Mas Satya. Ya, kaifa halukum, Mas Bagus? Alhamdulillah thayyibin. Nah, Ya, ini salam. eh, sing bener piye iki? Nahnu thayyibun atau nahnu thayyibin? Yang mana nih, Mas? Eh? Yang mana nih? Nah, Kalau pertanyaan kaifa halukum, terus aku jawabnya nahnu thayyibun atau nahnu thayyibin. Itu. nah, ibu, nggak ada apa-apa kecuali ada satu hal yang dimahduh apa Ah, eh, ah. punna umpamanya seperti itu. Nek, kayaknya kalau hal itu kan mansub toh soalnya. Hal. Masuk. Jadi nek Ya, ya. hal ya harusnya mansub, makanya belum bisa jadi kalau ada yang mahdhuf, ada yang ditutupin gitu, bisa bisa misalnya bisa aja jadi toyibin gitu. Heeh, heeh. Toyibin itu kan hal masalahnya. Luas kok, seperti itu tuh luas. Tinggal persepsi si apa si si pembicara kalau nggak salah. Yang Hmm. mutakalim itu persepsinya seperti apa? Dan ini aku tangkap memang dari eh, guru-guru bahasa Arab gitu. Jangan keburu-guru kemudian menyalahkan, harus tanya reasonnya, alasan itu apa gitu loh. Kemudian dia bisa Iya. jadi mansub atau seperti jenengan tadi Betul, betul, sampaikan. betul. Seperti itu. Betul, betul. Jadi ini bisa dua-duanya nek. Ya, ada yang ditutupin, nahnu thayyibun. Bisa juga kalau ada yang ditutupin, misalnya nahnu fi hadzal makan Iya, iya, thayyibin. Bisa aja begitu kan? Karena iya, fi hadzal iya, iya, makan bisa jadi itu khabarnya gitu. iya, iya, Kemudian halnya keadaan thayyibin. Jadi iya, iya. soalnya dulu aku pertama dengar kalau orang di sini itu thayyibin, langsung dia bilang thayyibin gitu. Dan memang mereka suka dengan huruf-huruf kasroh karena kalau u itu susah, harus Nah, memoncongkan apa bibir gitu ya. Makanya orang-orang Arab itu lebih suka huruf-huruf semuanya kasroh. Mereka nggak bilang nahnu, mereka bilang nihna misalnya gitu kan. Mereka nggak suka dengan toma. Tapi setelah belajar-belajar, oh ya thayyibin itu ya mungkin juga gitu. Iya. Yo, yo, nah, sedikit-sedikit ini kita artikan, yo, yo ya, Mas, Mas Satya, ya. coba ya, Baca ini dulu. tak Satya aja yang baca, nanti aku Ya, tak ya, ya. saklin ya, fal, bisa nggak? Fal maghdubu alaihim humul Si, ulama alladzina lam ya'malu bi ilmihim wadhaluna al-amiluna bila ilmin. ini kayaknya sudah kemarin ya. Sudah. Al maghdub alaihim mereka para orang-orang alim, terus kalau jamaknya ulama, al ulama, alim yang mengetahui kalau Allah itu biasa mm, eh, eh, di antara nama Allah alim sigoh mubalaghah yaitu berlebih-lebihan karena Allah maha mengetahui alim. Nah, kalau untuk manusia gitu alim mengetahui ulama orang-orang yang mengetahui alladzina lam ya'malu bi ilmihim, yaitu orang-orang yang mereka mereka tidak mengamalkan bi ilmihim, mereka tidak mengamalkan apa yang diketahui, yang mereka ketahui wadolun. Ini dolun berarti ini mudzakkar salim ya. Ah, Wadoluna wadoluna al-amiluna bila ilmin, orang-orang yang
melakukan suatu amal, melakukan amal-amal tanpa ilmu. Terus monggo. Fal awwalu sifatul Yahudi wa tsani sifatun Nasara. Ya, yang pertama fal awwalu, yang pertama sifatnya orang-orang Yahudi, wasani, kemudian yang kedua itu sifatnya orang-orang Nasoro. Sifat sama dengan bahasa Indonesia, ya kan? Sifat. Ya, naikinnya terus gimana ya? Terus sulit. Ya, oh nggak bisa ya. Harus ditutup. Iya terus Mas. Oh, Ya, sih. Aduh ya. disilang dulu kita, Hmm, dimatiin Bang, pennya itu baru bisa dinaikkan. ya, kudu disilang dulu ra praktis ya. Kan dulu kita enggak ya, dulu tuh bisa. Tapi enggak. Yuk, terus coba iki. Wa katsirun minan nasi idza ra'a fit tafsiri Dan annal banyak yahud dari manusia jika mereka melihat dalam tafsir, terus sepenggal-sepenggal an wae Mas, sepenggal diartikan, sepenggal artikan biar mudah yang ngikutin. annal yahuda maghdubun alaihim Bahwasanya orang-orang Yahud itu mereka yang mendapatkan yang Allah marah kepada mereka atau eh, yang dimarahi, yang Allah yang mereka mendapatkan amarah dari Allah atas mereka, wa annan nasara dhaluna. dan bahwasanya orang-orang Nasara itu orang-orang yang tersesat. Dhannal jahilu anna dzalika makhsusun bihim. Orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwasanya hal itu adalah kekhususan bagi mereka. Ini perlu dijelaskan sih Mas, ini al-jahil itu maknanya tidak tahu. Bukan maknanya stupid atau bodoh atau IQ-nya itu kurang, kecerdasannya kurang, itu bukan. Karena kalau di bahasa Indonesia ini biasanya diartikan orang-orang bodoh ya. Terus Hmm. image-nya yang menangkap itu orang-orang yang bodoh di sini, yang mereka lemah kecerdasannya gitu. Padahal ini sebetulnya maksudnya al-jahil itu orang-orang yang tidak tahu atau belum tahu gitu. Ya, ini jahil tidak tahu. Nanti ada dua, jahil basit yang dia tidak tahu tapi dia tahu bahwasanya dia memang tidak tahu. Kemudian ada yang kedua, jahil murakkab, yaitu dia tidak tahu tapi dia menyangka dia tahu. Nah, di sini di antara manfaat dari ilmu itu akan membawa kita dari jahil murakkab ke jahil basit dulu. Minimal itu manfaat kita belajar sehingga kita tahu bahwasanya kita itu nggak tahu gitu. Karena kalau orang senang nggak pernah belajar, dia nanti akan jatuh pada jahil murakkab. Dia tidak tahu, tapi dia menyangka sudah tahu, sehingga tidak ada rasa butuh untuk belajar. Itu di antara sebab orang tidak pengen belajar, di antara sebabnya adalah jahil murakkab. Dan ada sebab yang lain seperti orang yang terkena syubhat atau terkena apa kerancuan berpikir, dia juga itu bisa jadi jahil murakkab. Itu bahayanya syubhat atau kerancuan berpikir yang di yang dilemparkan oleh setan, yaitu melalui dai-dai yang salah pemahamannya, membuat umat bukannya malah menjadi alim mengetahui, malah jadi menjadi jahil murakkab. Jahil murakkab ya ini artinya double atau apa ya? Ya, yang bertumpuk-tumpuk gitu lah. Iya, monggo. Terus terus. Ya, ya ini kan dia bahkan orang jahilnya kan dia baca tafsir misalnya. Coba ini kita teruskan ini. Dia baca tafsir ini. Oh, betul. Satu yang mungkin di Indonesia tuh something banget gitu loh. Orang Indonesia kan jarang baca tafsir, paling baca cuman artinya gitu loh, nggak baca tafsirnya. Hmm, hmm. Iya.
Baik. Wa Iya. huwa ya wa huwa yaqra'u anna rabbahu faridun alaihi an yad'uwa bi hadzal du'ai. Dan dia, nah ini mungkin dannya, ini dan wanya ini wa hal juga ini kayaknya ini. Au halia ya. Mau Au hal hal. itu, iya, dia bisa diganti kalau dengan bahasa Arab dengan id atau tatkala atau kira-kira seperti Sementara itu. itu ya. Wa huwa ya, sedangkan dia itu, nah jadi orang yang jahil itu dia udah melihat di tafsir, dia menyangka itu kekhususan bagi Nasara dan Yahudi karena memang ada hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-maghdub al-maghdubu alaihim al-Yahud ad-dhalun an-Nasara. Beliau memang mengatakan dalam hadis itu beliau mengatakan yang Allah marah terhadap mereka itu yang mendapatkan amarah Allah adalah orang-orang Yahud dan yang mendapat yang tersesat adalah orang-orang Nasara. Beliau memang mengatakan seperti itu. Namun itu harus dilihat makanya kita butuh para ulama untuk menjelaskan makna suatu hadis yaitu beliau itu memberikan contoh bukan itu pembatasan. Nah, itu kalau dari para ulama mereka menjelaskannya seperti itu. Itu contohnya saja atau itu yang memiliki sifat seperti itu contohnya adalah dan yang sudah terjadi adalah Yahudi. Jadi di antara tafsir itu terkadang adanya beda-beda itu karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat memberikan contoh. Tapi kalau enggak melihat penjelasannya para ulama nanti dikira itu tadi dikira maksusun bihim itu suatu kekhususan ya yang maghdub alaihim cuma Yahudi dan yang sesat cuma orang-orang Nasara adapun yang membaca Al-Fatihah ini tidak gitu itu menyangka seperti itu wallahu taala coba kita teruskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang nukilannya ini terus wa huwa mas wa huwa yaqra'u anna rabbahu faridun alaihi ini sudah ya dan sedangkan dia dalam keadaan membaca bahwasanya dia tuh membaca bahwasanya Robnya itu Tuhannya faridun alaih yaitu mewajibkan atas dia an doa bihada doa untuk berdoa dengan doa ini terus Yata'awwadu dan berlindung dari jalannya pemilik sifat-sifat ini. Oh, jadi wahwa itu kita pada ya, membaca bahwasanya Rabb kata Oke. kuncinya untuk berdoa dengan doa ini. Gitu. Tapi dia nggak merasa gitu, nggak merasa bahwa bahwa dia ngerasanya itu ini hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu ta'ala. Mm-mm. Mm. Pilih Orang-orang mas jahil ulangi itu mas. Tadi ya. putus-putus ya. Jadi orang yang jahil itu dia mengira bahwasannya hal ini itu hanya dikhususkan pada orang Yahudi dan Nasrani. Padahal dia tuh membaca bahwasannya Robnya mewajibkan atas dirinya untuk berdoa dengan doa ini. Tahu nggak? Mm-mm. Doanya Terus itu terus. ada di waya ta'awadu dan agar dia itu apa berlindung. Oh, ini maaf, ini nyambung ke an ya ini ya. Ke an. Jadi waya ta'awada min tariqi ahli hadhihi sifat dan eh, mewajibkan padanya, memerintahkan kepadanya untuk berlindung dari jalan eh, ahli hadhihi sifat, ya orang-orang yang memiliki sifat sifat ini. Gitu. Mm-mm. Oh iya iya. Oh ini bacanya wa yata'awwadza karena ada annya tadi ya karena yang di depan an yad'uwa kemudian an ini wawunya wa atof ke an itu ya ya tahu ya tahu awadza. Coba kita teruskan Mas. Ini agak agak susah artinya soalnya. Ya,
Faya subhanallahi. Oh, ya. Kalau kita mungkin ini ya Allah gitu. Tapi Nah, ini yang kalau ya Allah, jika kalau Malaysia itu Allah gitu aja. Itu tidak ada pujiannya. Jadi kalau yang afdal ya harusnya pakai pujian ya seperti misalnya Subhanallah atau Allahu Akbar, sesuatu yang kadang-kadang takjub, takjub yang bagus atau takjub sesuatu yang jelek itu ada di hadis itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allahu Akbar gitu. Ketika itu hadis itu apa? Namanya Zatul Anwat, ingat nggak? Yang ya, yang yang pohon sidir kemudian digantung dengan apa pedang-pedang dan senjatanya orang kafir, terus ada sahabat itu minta dibikinkan yang semisal itu gitu kan. Kemudian beliau mengatakan Allahu ya, Akbar. Itu takjub, tapi takjub terhadap hal yang yang nggak bagus gitu, heran. Beliau mengatakan Allahu Akbar. Dan juga di sini juga kalimat takjub ya, jangan Subhanallah ini takjub kemudian bisa juga dengan Subhanallah gitu. Dan ini Subhanallah ini anu Mas, ini agak muskil ini karena ini Subhan itu tidak pernah domah dan tidak pernah kasroh gitu. Jadi dia selalu iya, mansub fathah gitu. Ini kayak isim masdar. Mungkin Mas Satya tahu gitu. iya, iya. Jadi nek ning nggon nahwu itu Iya, iya. ada masdar, ada memang itu masdar. Kalau masdarnya itu Ya, tasbihan ya, sabbaha yusabbihu tasbihan. Jadi masdarnya itu tasbih. Tapi isim masdar ini istilahnya isim yang tapi dia sendiri masdar. Pokoknya dia mansub terus. Ini dia subhan, ini subhana. Ini subhanallah. Terus dia kemudian di sini dia menjadi mudhof. Ya, selamanya mudhof dan tidak apa ya yang setelahnya itu mudhof ilaih. Ini perlu kita jelaskan juga. Subhanallah itu nek wallahu alam ya Mas Satya ini nek yang saya belajar-belajar gitu. Ini lebih tepat diartikan maha sempurna Allah. Kalau maha suci itu bagian dari ini, tapi kalau maha suci itu lebih cocok seperti Al-Quddus. Gitu. iya, iya. Ada nama Allah itu kan Al-Quddus. Jadi Al-Quddus apa terus lagi? Kalau Ya, ini maha suci, apakah aku juga sama? pernah, Sedangkan ini nggak sama banget gitu. Gitu. aku Kalau pernah tanya itu antara tasbih dan takdis. ha, gimana? Ah, lupa itu jawabannya. Tapi kalau tasbih itu intinya eh, menjauhkan Allah dari segala sifat kekurangan yang tidak pantas pada dirinya gitu. Nah, Ya. kalau bungkus itu gimana ya? Jadi Nah, masyarakat ini tercakup di sini, Mas. Jadi untuk Al-Quddus, Al-Qudus juga itu masuk di sini. Tapi ini lebih lagi. Dia ya, ya. yaitu Allah Maha Sempurna sekaligus di sini menafikan semua kekurangan, aib, hal-hal yang buruk itu semua dinafikan dalam dalam perkataan ini. Jadi kalau dalam bahasa kita itu Allah Ta'ala alam kalau saya lebih cocok ini Allah ini maha sempurna Allah gitu. Sempurna ya ini tidak ada kekurangannya sama sekali menafikan. Ini berupa memang ini menafikan Allah itu tidak ada kurang cacat aib apa saja nggak ada sama sekali. Allah Ta'ala ini karena nek 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 Allah Ta'ala kalau pakai bahasa Indonesia kita artikan maha suci itu nanti yang terbetik dalam pikiran orang itu ya, terbatas masalah suci itu lamanya ya mungkin kayak ada kotornya atau apa gitu-gitu loh. Sesuatu yang kotor baik itu secara makna maupun secara hakiki yang bisa dirasakan. Oh, itu itu bagian dari ini, tapi belum belum mewakili semuanya gitu. Nah, wallahu ta'ala kalau yang saya pahami seperti itu. Ini lebih cocok dimaknakan maha sempurna Allah. Terus dan ini Jadi kan memang satu lagi kalimat ini tidak tidak boleh dipakai untuk atau dimudofkan ke
ke selain Allah itu nggak boleh. Jadi tidak ada dalam bahasa Arab kalau Rob itu masih bisa Robul Bait atau Rob Robul Ibil itu masih masih bisa. Tapi kalau Subhan itu tidak bisa dan tidak boleh dimudhofkan, disandarkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, terus gini Mas Satya. Satu lagi. Sebetulnya kalimat Allah ini belum kita artikan ya. Ya Allah itu kan ada dua pendapat. Apakah dia itu nama yang istilahnya jamid. Jamid pokoknya ya udah kayak gitu. Bukan pecahan dari suatu kata yang lain. Kemudian pendapat yang kedua, ini pecahan dari al-ilah. Dari alif lam, kemudian ilah. Tapi kalau di Saudi Arabia, saya mendengar para masyayikh itu semua yang saya dengar di sini semua menjelaskan itu dari al-ilah. Belum ada yang satu pun yang saya dengar di Saudi Arabia ini, wallahu taala alam yang saya pernah dengar ya menjelaskan ini jamid, ini bukan pecahan itu belum pernah saya. Jadi Syekh Abdul Razak, Syekh Sulaiman, Syekh Sol, Syekh siapa lagi ya? Eh, ya itu yang saya ingat dan Syekh Ibrahim. Kemudian dan Syekh-Syekh yang lain yang di sinilah. Jadi semuanya ini dari kata al-ilah sehingga ini mengandung sifat uluhiyah atau ilahiyah yaitu sifat sebagai sesembahan. Siapa yang membaca Allah langsung di situ yang terbesit itu mengandung sifat sebagai sesembahan, yaitu sesembahan yang hak. Itu. Harusnya makanya orang kalau mendengar kata Allah gitu, harusnya dia makanya tidak menyembah yang lainnya. Makanya Allah itu kekhususan, hanya dialah yang berhak atau boleh disembah dari namanya itu. Dan ini menjadi nama dari yang semua nama kembali pada nama ini. Intinya nanti kan kemudian ya intinya agar semua makhluk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus Mas. Oke. Eh, Kaifa yu'allimuhu Allahu iyyahu wa yahtaruhu lahu wa yafridu alaihi an yad'uwa rabbahu bihi daiman. Bagaimana bagaimana bisa ya, Allah mengajarkan doa itu kepada untuknya. Iyahu di sini domir mutasil, maaf munfasil berarti ya kata keterangan apa ya? Domir itu kata ganti ya kata ganti munfasil yang terpisah. Allah mengajarkan doa itu kepada dia wa yakhtaruhu lahu. Dan Allah memilih doa itu hu-nya kembali ke dia, lahu bagi dia. Allah memilih doa itu bagi dia, wa yafridu alaihi dan Allah mewajibkan atasnya an yad'u rabbahu bihi daiman. Agar dia itu berdoa memohon kepada Robnya, Tuhannya dengan doa itu bihi hinya kembali ke doa itu daiman senantiasa ya. Ya, terus menerus ya ini berarti 17 kali paling sedikit setiap hari terus Mas Ya. Ma'a annahu la hadara alaihi minhu. bersamaan dengan itu dia tidak merasa Takut khawatir ya atau takut sama berusaha sekali. menjauhi bisa juga dia tidak terus khawatir takut berusaha menjauh dari hal tersebut dari dua golongan tadi. Kira-kira gitu ya. Iya Mas. Ya, Ma'anahu ya, la. Dia tidak ya, dia tidak terperingatkan lah. Dia tidak berusaha menjauh. Dia tidak khawatir dan takut terjerumus ke dalam golongan yang dua tadi. Terus, ya. wallahu Ya, alam. karena tadi
dia kan Heeh. mengiranya ini kan sifatnya untuk orang Yahudi dan Nasrani. Kalau saya Mm-mm. kan Muslim, ya saya istilahnya fine-fine aja gitu loh istilahnya. Heeh. Dan itu gitu Iya. gitu loh. Dia nggak khawatir, dia nggak khawatir, dan dia tidak merasa terperingatkan dengan hal ini. Iya, saya oke-oke saja gitu ya. Iya, iya. Jadi orang jahil seperti itu, padahal udah baca tafsirnya. Mm-mm. Terus, Ya. Wala yatasawwaru anna fi'lahu hadza huwa dhannu sau'i billahi. mm-mm. Dan tidak tergambarkan baginya, tidak terbayang baginya, dan mungkin seperti dia itu nggak menyadari gitu. Wallahu taala alam. Dan tidak tergambar baginya kalau gitu. Bahwasanya perbuatannya ini tonusau'i billah adalah suatu bentuk buruk sangka kepada Allah. Ya ini buruk sangkanya walau ta'ala gimana ini? Mungkin menurut Mas Yatan, menurutku Ki, dia buruk sangkanya Allah cuma menyuruh dia dan mewajibkan dia berdoa saja Iya, iya. Betul. Betul. tanpa kemudian dengan doa itu supaya Allah itu menjauhkan dia dari itu gitu. Kan Iya, iya. dia nggak, Allah cuma nyuruh aja, bukan dia buruk sangkanya berarti dia nggak punya pikiran dengan berdoa itu maka Allah akan menolong dia, menjauhkan dia supaya dia terjauhkan dari dua kelompok itu. Dia nggak punya sangkaan seperti itu. Allah Ta'ala alam, nek Mas Satya piye? Iya, iya. Ya, kurang lebih seperti itu lah. Aku cuma majukan saja. Padahal itu merupakan doa yang paling agung. Nanti ini akan disebut oleh saya kayaknya mungkin di sini. Dan itu eh, saya pernah belajar tafsir dari Syekh siapa ya? Kalau nggak salah saya ini Ahmad As-Sudais ketika beliau pernah mentafsirkan ayat Al-Fatihah ini dari tafsirnya Syekh As-Sa'di itu atau siapa ya waktu itu ya. Rasanya ini karena Al-Fatihah intisari Al-Quran, makanya doanya juga ini intisari dari seluruh doa dan doa yang paling agung. Dan intisari dari seluruh doa adalah ini. Ihdinas siratal mustaqim itu doa yang paling agung dan intisari dari seluruh doa. Dan yang paling-paling urgent dan paling-paling manusia berhajat itu adalah doa ini sebenarnya. Ya ini mirip dengan misalnya ada riwayat Ibunda Aisyah, Allah Ta'ala Ibunda Aisyah ya. Doa yang paling sering di- dibaca Nabi itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Misalnya itu. Ini sama dengan ya semisal dengan doa ini. Allah Ta'ala. Mas terus Iya. Intaha kalamu syekhi rahimahullahu. iya intaha kalamus syaikhi rahimahullahu masyaallah. Selesai perkataan Syekh yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga Allah merahmati beliau. Yo terus. Kemudian ini berarti sekarang perkataannya saya kembali ke perkataannya saya Soleh Al-Fauzan. Monggo. Wa huwa yubayyinu lana al-hikmata fi faridati qiraati hadhihi suratil azimati. Dan Ai, beliau menjelaskan kepada kita bahwa beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menjelaskan kepada kita hikmah dari diwajibkan ya. diwajibkannya membaca surat yang agung ini. Terus itu Ai, suratil Fatihati. iya suratul Fatihah, iya surat Al-Fatihah. Kemudian terus Fi kulli rok'atin min sholatina. di setiap rokaat dari sholat kita. Hmm. Fardiha wa nafliha.
yang wajib, sholat sholat wajibnya, dan sholat sunnahnya. Nah, istilah sunnah ini ada banyak sebetulnya ya. Ini perlu kita sampaikan juga. Bisa nafilah, bisa atau jawabnya jamaknya nawafil, bisa juga tatawu, juga mandub, kemudian juga mustahab, kemudian sunnah itu sendiri. Dalam fikih, para usuliyin, orang-orang usul fikih, ahli usul fikih, para ulama usul fikih, mem- ada yang memakai istilah-istilah ini. Dan yang paling populer itu adalah istilah sunnah. Ini hukumnya sunnah, ya sudah menyebar dalam masyarakat. Sunnah itu yang tidak wajib. Adapun orang-orang terdahulu, para salafus soleh, dan kemudian generasi setelahnya, generasi awal-awal, istilah sunnah itu biasa bermakna akidah atau ya i'tiqad, akidah itu mereka gunakan istilah sunnah. Sunnah bermakna i'tiqad atau akidah. Ini ya nanti insya Allah kalau ada waktu kita, apa coba kita baca. Ada ini aku punya apa ya e-booknya gitu. Perkataan para imam dahulu ya seperti Sufyan Ats-Tsauri sampai dengan Imam Ahmad Al-Bukhari, Ali bin Madini gurunya Al-Bukhari misalnya tentang sunnah itu apa gitu. Itu. Ini yang mereka maksud adalah i'tiqad kalau kalau di zaman sekarang ini sudah yang populer sunnah ini yang seperti ini nafilah ini ya. Ya, ini. Nafilah, mustahab, mandub, dan tatawu. Ya, ya monggo terus. Ya. Eh, lima Lama. tasdami lama. Eh, eh, itu artinya itu manakala gitu. Jadi, Hmm. misalnya fardiha, wa nafliha. Oh iya, lima. Lim- Lima tasdamilu alaihi minal asroril azimati. Nah, berarti ini disebabkan kalau lima berarti Ya. disebabkan karena mencakup di dalamnya itu di dalam surat tersebut rahasia-rahasia yang agung. Ya, asror kan ini jamak dari sir. Kalau satu sir banyak asror. Disebabkan karena mengandung surat tersebut mengandung di dalamnya itu rahasia-rahasia yang agung. Terus Allati min jumlatiha hadad du'aul azimu. yang di dalam kalimat-kalimatnya itu terdapat doa yang agung ini. Terus An yuwaffiqanallahu lisuluki tariqi ashabil ilmin nafi'i wal am wal amali solihi. ya, agar supaya Allah memberikan taufik kepada kita untuk menempuh jalan para pemilik ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang soleh dan amal yang soleh agar kita mendapatkan taufik dari Allah untuk menempuh jalan para pemilik ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Terus mau habis kayaknya ini. Alladhi huwa tariqun najati fid dunya wal akhirati. Yang dia itu adalah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Terus Wa an yujannibana tariqal halikina. agar supaya Allah menjauhkan kita dari jalannya orang-orang yang binasa. Terus Alladzina farratu bil amali salihi au bil ilmin nafi'i. yaitu orang-orang yang mereka memiliki kekurangan atau mereka lalai dari yang memiliki kekurangan dalam dalam di dalam amal soleh atau kurangannya itu atau kelalaiannya itu dalam ilmu yang bermanfaat salah satu ini atau ya dua-duanya.
Kemudian Iya, sudah. farro tuh gitu Summa ya lam, namanya bener ya. Hah? Farrotu, Farro itu kekurangan toh. far, farroto, yufar, tafrid itu apa ya? Lalai gitu juga bisa. Pokoknya lalai lah. Memperhatikan, me, Orang-orang yang lalai gitu. ya, Mm-mm. Lalai lalai. nggak melakukan itu gitu. Di Quran itu Iya, juga. iya, iya, lalai. Iya. Summa lam ayyuhal qari'ul karimu Kemudian ketahuilah wahai para pembaca yang mulia, anal ilman nafi'a innama yustamaddu minal kitabi was sunnati. bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu hanyalah di- disandarkan ya, disandarkan dari kitab Alkitab, Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Tafah tafahuman wa tadabburan. dalam keadaan memahami, yaitu dengan dipahami dan dengan ditadaburi. Ma'al Terus isti'anati ala dzalika bil mudarrisinan nasihina. dengan cara dan ya dengan meminta pertolongan ya, dengan bantuan ya